Diimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Iwan Santoso Channel TV. Kali ini saya ingin membuat konten video. Kami akan berbincang dengan salah satu petani cabai yang ada di kawasan Kampung Sidoarjo yang masih taraf uji coba dan masih penanaman yang pertama, tetapi hasilnya sudah bisa dirasakan. Tentunya teknis pertanian petani cabai yang akan saya liput kali ini, dia sudah menggunakan teknis pertanian yang walaupun hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang dapat diambil informasinya dari media sosial dan lain sebagainya, dan sudah diterapkan di sini, diuji cobakan di sini, hasilnya memang betul-betul luar biasa. Untuk lebih tahu lebih jelasnya, nanti kita ikuti obrolan saya dan wawancara saya dengan Bapak Heru, petani cabai yang ada di Kampung Sidoarjo. Cek. Assalamualaikum guys. Ini saya seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini saya ingin buat konten wawancara saya dengan Bapak Heru. Bapak Heru Sutimbul. Beliau ini adalah salah satu warga kami, warga Sidoarjo, yang mana dari kegiatan yang beliau lakukan dalam hal pertanian, kali ini dia buat sesuatu yang berbeda. Kalau orang tahu biasanya beliau ini pengusaha ayam, sopir juga, pokoknya serba multi talenta lah beliau. Dan kali ini beliau membuat inovasi dan terobosan baru, ingin bergerak di pertanian, khususnya petani cabai. Hortikultura. Nah, ngono kuwi lho. Hortikultura kan. Oh ya ngono kuwi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini saya panggil Bro apa Pak atau Kang Mas? Bro aja. Oh, Bro aja. Pemirsa, jadi menurut Pak Heru Sutimbul, apa yang melatar belakangi saudara Kang Mas Heru ini kok bisa beralih profesi menjadi petani cabai, ini mendasari apa Pak?
Ya saya satu tentang kita kan sudah tua, pensiun minimal ya untuk sopir itu kan fisik sudah lemah. Oh gitu. Kita kan masih di rumah bisa nunggu keluarga. Iya. Kedua pun tidak. Halo. Oh, jadi pemirsa yang melatar belakangi beliau, kenapa sudah tidak seberapa efektif lagi di dunia persopiran? Mengingat situasi dan kondisi usia sudah semakin tua, ya kan? Jadi ingin sesuatu yang sedikit gerak, sehat, Nah, itu tetapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dekat dengan keluarga yang pasti ya. Positif itu. Pasti itu. Oke. Terus dari yang Kang Mas Heru lakukan ini, tentunya Jangan angel. enggak, saya enggak akan bertanya yang sulit-sulit, yang mudah dipahami. Enggak bingung aku. Pengolahan tanahnya, yang kan, mulai pembibitannya sampai dengan panen dan pasca panen. Walaupun ini masih pertengahan, kalau tidak salah sudah panen yang berapa ini? Pertama aja belum rampung, Sama belum selesai. masih banyak yang hijau. Tadi yang kita lihat videonya tadi, jadi seperti itulah pertumbuhan cabenya sampai hari ini masih masa panen juga, dan masih panjang insya Allah ini masa panennya karena perawatan yang luar biasa dari beliau. Saya ingin ngobrol dari pengolahan tanahnya Pak, karena yang saya tahu di kawasan Tulang Bawang khususnya apalagi Penawar Tama dan Sidoarjo ini, kalau melihat tanahnya itu berbeda dengan tanah-tanah di luar. Ya yang penting kan diolah. Nah, Biar justru bagus. itu bagaimana agar tanah ini bisa pas untuk pertumbuhan cabai. Ya dimanapun kalau nggak diurusi yang namanya tanah, masalah unsur haranya ya pun ya sama aja bohong. Oh, jadi unsur hara dalam tanah itu ya? Ya diatur, ya digulut. Nutrisinya apa, pupuknya apa. Jadi sampai nutrisi, sampai Iya. pupuk. Luar biasa. Anda dapat ilmu dari mana? Itu yang saya bingung. Kok aku ki iso iki lho kok ngendi aku ya tahu sendiri sampai Jadi selain kita berbincang dengan kawan, komunitas, petani, yang kita pasti juga mencari ya ilmu di media sosial. sosial yang pokok satu itu, kedua kita ya tanya-tanya yang pernah tanam. Posisi dibutuhkan, kadang-kadang mereka ditanya juga pernah gagal, kegagalannya apa. Mari kita pelajari bareng-bareng. Nah di sini kan yang positif ini semuanya Air. air. Hubung kita punya sumur bor kita manfaatkan. Ya, ya, Nah, untuk ayam ya, untuk minum, untuk mandi kan dekat. Jadi pemirsa, sumur bor itu juga tidak hanya semata-mata untuk kebutuhan kita sebagai manusia, tetapi juga dimanfaatkan untuk pertanian yang ada di seputaran kita. Kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan, tanah apapun bisa diproses. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya, betul ya Pak ya? Betul, satu itu yang Contohnya kedua, seperti ini. yang kedua niat ya jobolanan. Nah iya Mak, itu Serius, serius Ulet. fokus. harus telaten. Nah kayak sekarang ini kan harganya jatuh. Tapi kalau berpikir ke sana ya kapan kita bisanya? Jatuh biarin. Yang penting kan kita bisa jual. Diecer. Jopodono langsung Nah kayak itu pemirsa, kuncinya kalau menjadi petani cabai atau petani yang lain lah, keuletan, kesungguhan, dan apa namanya, ketelatenan, terutama kesabaran itu harus benar-benar kita tanamkan. Jadi kalau kita mau menanam sesuatu, kita harus cintai tumbuhnya pertanaman itu. Jangan menilai dari nilai komersialnya dulu. Yang penting kita cintai dulu apa namanya, tanaman yang kita tanam ini. Soal harga itu nanti Allah lah yang menentukan. Insya Allah begitu. benar. Ini yang namanya bantuan langsung Tuhan ya ini. Oke, jadi selain kehumusan tanah tadi, pengolahan tanah yang segala macamnya tadi itu, ini saya singkat saja ini Kang Mas Heru, karena kalau panjang ini pemirsa juga Capek bisa nanti lihat lihatnya. episode yang selanjutnya lah, Ya. yang selanjutnya. Terus setelah persiapan lahan, kemudian tentunya bibit kan, Bit. nah, termasuk apa istilahnya ditampak atau di apa itu. Yo nampak. Pertanyaan saya, bibit yang Anda pakai ini bibit mana? Yang beli itu atau gimana? Jadi Jadi beli orang panen gini kita pilih di luar sana yang bagus kita ambil. oh jadi bukan bibit yang kita beli paketan itu bukan? Enggak. Kita cari sendiri. Cari sendiri. Dari hasil orang panen yang bagus, Nah, kita pilihin yang bagus, terbagus
kita kritai, kita buat sendiri. buat sendiri. Kenapa nggak beli yang paketan itu, yang kamplean yang dari toko-toko itu pertanian? Ya satu yang kurang yakin yo lek nang kono ape. Kita bisa lihat fakta ini bagus betul. Lah berarti kita yang nggak betul. Gitu. Jadi kalau kita ambil bibit yang bagus dari benih yang memang kita tahu hasilnya, nah, udah yakin bahwa memang itu pilihan kita yang nah, bagus. kalau nggak bagus pertumbuhannya berarti kita yang pelihara kurang. Oh, kalau kita beli paketan itu karena kita nggak tahu Ya, itu mereka ya, buatnya seperti apa kan? Ya buat di blender, Itu pemirsa itu ini. bosok-bosok, apa yang kita tahu di sana. Terus kemudian dari bibit yang bagus, yang cabai tua tadi, Nah. prosesnya di Jadi Misalnya. biasa. misalnya seperti inilah katakanlah. Nah ini pemirsa, ini dari hasil pertanian atau hasil panennya. Katakanlah seperti ini. Ah. Ini kita ambil. Kemudian kita coba Pak. Ya kita potong, Ah. kita belah, buka, kita jemur. Nanti kan kering, nempel sendiri. Oh, gitu. Nah, udah kering, nanti mau disemai, kita lihat di air. Sing ngambang kuwi elek. Berarti lek sing mendelep, kan ada isinya siap disemaikan. Oh gitu. Jadi mereka yang katakanlah gabuk ya. Gabuk. Kopong atau Nah. dia tidak berisi, itu dia akan naik ke permukaan air. Ya, Kalau ngambang. dia yang bagus, benih yang bagus, dia akan merendah ke bawah. Nah, Itu yang kita ambil. ambil. Langkah selanjutnya Ya disemai. disemai. Oh gitu pemirsa. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi, Anda catat sendiri. Terus setelah itu Kang Mas, setelah penyemaian berapa minggu biasanya? Atau berapa hari? Wah, dia mulai apa namanya? Catet nih. Kalau 1 bulan nggak nyampe ya? Nggak nyampe, yang pasti sambil nunggu penyemaian kita bikin lah. Oh gitu. Mateng nih pupuk. Maksimal Organik. penyemaian itu dia ada nggak sih keterlambatan, misalnya wah ini ketuaan nih kalau udah begini sehingga ditanam bermasalah? Enggak juga Ini ya? ada yang ketuaan. Oh gitu. Yang penting api, lihat bagus pertumbuhannya tanam. Kalau jelek kan ada kecil, jelek. Oh, Tanam yang pilih. jelas sudah nyampe 1 bulan lah ya. Lah. 2 sampai 3 minggu lah kira-kira. Apa? Ya, maka masalahnya kan ininya lama. Nah, ya, nah. Tapi kalau lahan sudah siap mungkin ya 2 Wah, minggu sudah bisa ditanam di lahannya ya. Ya. Banyak penyakitnya nggak sih? Oh ya lumayan. Katanya kalau tanam cabai itu penuh tantangan pemirsa. Oh ya itu Tidak yang semua orang bisa nanam cabai loh. seru. Kalau bisa nanam pun dia 1 kali panen, 2 kali panen biasanya udah mulai keriting-keriting tuh yang terjadi ya biasanya. Nah, ini kalau ini saya lihat kayaknya penuh dengan dedikasi nih Pak Heri. Anu, teliti yang penting, teliti. Ini penyakit ini dari semprot. Nah, penyakit cabai ini apa aja sih penyakit? Waduh. Wih aku Mas yang bingung. Kalau yang umum orang sudah pada tahu mungkin sebagian. Keriting. Nah, Itu terip, terus ya bungau apa itu kan itu nyerap sarinya pohon cabai. Akar kurang bagus. Media tanamnya bisa pakai terlalu panas. Keriting juga. Kalau hama itu bisa diatasi pakai obat. Kalau mereka apa namanya terlalu panas ini, akhirnya kan layu terus keriting, kadang-kadang layu langsung mati. Wih, yo dikocor, kasih air, kurang air berarti. jadi air cukup ya. Air Harus cukup ya. harus cukup. Biasanya sih kalau tanaman cabai ini banyak penyakit juga sih. Kurang terima banyak, harus ada penyakit. Wajib ada penyakit. Harus ada ya. Nggak enak Pak, cabai nggak ada penyakit itu. Tetap ada penyakit. Itulah tantangan kita. Seru. Pemirsa, kalau Anda tanam cabai atau tantangan yang lain lah, ketika ada penyakit, Anda jangan putus asa. Justru disitulah ilmu yang kita dapat. Nah, serunya di situ. Ada apa ini? Nah, Bagaimana penanggulangannya? Obat apa yang kita pakai? Atau kebiasaan apa kita pelajari dari hama yang menyerang itu? nah, Tidak semua hama itu dimatikan, betul? nggak? betul. Enggak, enggak. Kita harus pelajari hama itu. Dipakai. Kalau hama itu bisa memberikan dampak yang positif pada tanaman, jangan dimatikan terus tuh. Ojo. Misalnya apa sih? Apa tuh ya? Lali jenengnya Pak. Tapi ada ya. Nah, Nah sekarang bicara jamur cabai. Jamur itu dari mana sih sebetulnya?
Ya secara umum tuh kayak dari hujan, terlalu banyak curah hujan, terus kadang-kadang Terlalu banyak hujan juga bisa mengakibatkan jamur. terus masalah dari bawah kayak jamur dari akar itu kayak kotoran itu kurang matang lah istilahnya, itu nanti bikin jamur juga. Oh, berarti jamur itu bisa datang dari atas, bisa naik dari Bawah. yang dari atas air hujan misalnya. Hujan terlalu banyak, Terlalu banyak. bawah malam itu kan terlalu dingin. Penanggulangannya kalau jamur. Ya macam-macam, ada yang pakai organik pun ada pakai obat kayak fungisida, ada juga yang pakai yang namanya jeruk nipis itu yang itu kan kalau apa namanya kayak ketut-ketutan ya kayak cocok. Nah itu, tapi saya nggak belum pakai, belum nyoba. Sebenarnya ya fungisida lah, apa bentuk apa merek dagang apapun di sana tetap kita kalau mau berantas jamur itu ngobati jamur atau menanggulangi, artinya ya nggak 100% sembuh kan, minimal bisa dikurangi, dikendalikan. Pemirsa, ini bincang saya dengan Bapak Heru Sutimbul. Ini masih konten video yang pertama, saya masih bicara global dari awal sampai dengan masa panen. Nanti video yang selanjutnya kami tentu akan memberikan pemaparan yang khusus ya, artinya misalnya ada jamur, ini bagaimana cara penanggulangannya, kemudian kalau dia pakai fungisida seperti apa yang dia gunakan, seperti itu pemirsa. Jadi kalau hari ini saya buat semuanya tidak cukup, kemudian kita Terus kama ini positif itu lalat buah apapun pasti ada lalat buah. lalat buah. Nah, contohnya Buah juga ini bisa. Oh, ini kan namanya lalat buah. Nah, ini langsung saya ambil gambarnya, pemirsa. Ini jebakan. Ini lalat buah. Ini adalah lalat buah. Kelihatan nggak bisa? Oh, itu lalat buah. Lalat buah itu membuat busuk buah, ngentop lah. Contohnya ya neng, seperti untuk mau hanya busuk, tapi itu udah. Nah, Ini pemirsa. nah, Jadi lalat buah itu ternyata dia mengentup, akhirnya busuk. mengentup ke buah. Ya, ini kelihatan saudara, pemirsa. Nah, setelah seperti ini buah akan busuk dia. Nah, seperti ini, menghitam, kemudian busuk. Lalat buah namanya. Itu kalau diobati kan mati cuma satu. Kalau dia pakai pengobatan apa namanya, insektisida, Mati satu. memang dia mati. Ya, tapi mekur kita. Tapi hanya yang kena obat itu yang mati. Yang lainnya kan Yang masih lain, ada. kawan-kawan, famili, anak, saudaranya Lah ya kuwi. tambang, Tambah ya kan? kan. Tambah banyak pemirsa. Itu Terus dijebak. penanggulangannya, Ya pakai pemikat lah istilahnya kan, begitu dia masuk mentup itu ada yang bisa keluar dan ada yang jatuh ke air. Nah, keluar dia kan udah mampu untuk apa namanya obatnya itu. Dia dikejar teman-temannya kan masuk lebih dari sana. Kok jenis obatnya itu rahasia, maka itu ada merek dagangnya. Jadi pemirsa, artinya tadi saya katakan tidak semuanya penanggulangan hama itu, apakah hama termasuk jenis lalat buah, itu tidak semuanya harus dengan insektisida Ya, atau dengan racun, tapi ada caranya di mana kita itu mempelajari kebiasaan dari hama itu, kemudian apa maunya dia, nah keinginannya apa? keinginannya apa, kita ikuti. Ikuti. Dia kan ngejar perempuan. Dia ngejar perempuan yang jantan ini, ngejar betina. Nah, ketika sudah dikejar, Masuk jebakan. masuk jebakan yang disiapkan tadi, yang saya ambil videonya tadi. Kemudian setelah masuk, Ya dia kalau nggak jatuh, otomatis kan nggak semua mati. nah, Nggak semua jatuh ke air. Ada yang 3 biji masuk, punya 1 atau 2 keluar. Nah, bisa keluar tuh, itu ada lubangnya juga masuknya, lewat tempat dia masuk keluar. Kan wis mambu obat, yang jatuh mati, yang dia keluar bawa kawannya. bawa kawan. Iya, karena dikejar-kejar itu udah bau
obat perangsang itu. Oh, Kan masuk lagi ke situ. sama-sama masuk perangkap. Nah, dan sudah kayak ke situ dia udah mandul. Oh, intinya perangkap yang kita buat ini untuk memandulkan. Ya iya. Jadi semua yang masuk ke situ dia sudah bisa lagi berkembang biak. Nggak bisa no. Oh, gitu. Akhirnya nggak piye-piye dia jadi wedok. Aku aja yang ngobrol langsung bingung loh pemirsa. Apalagi Anda yang melihat. Kadang-kadang aku ya bingung, Pak. Pokoknya ya cabai itu ya positif, banyak tanya sama rekan. Harus banyak obrolan, Iya, banyak sharing, terutama dengan komunitas sama petani. Tanya cabai. Ngobrol-ngobrol Anda sudah ikut komunitas di grup misalnya gitu ya. Iya. Saling komunikasi. Ada yang langsung telepon. Woi, iki penyakit apa ini? Sudah kayak keluarga lah. Nah, gejala iki. Ya, sebuah obat kan beda. Kandungannya apa, bahan aktifnya apa. Kalau merek dagang banyak. Yang penting bahan aktif itu yang untuk fungsi gamma tersebut. Kuncinya kalau obat itu banyak. Obat banyak. Obat banyak. Yang penting adalah Kandungan. kandungannya yang kita cek. Iya. Obat ular juga we liyane yo ndak kan. Sakit kepala yang diobatin kaki. Nah, Kira-kira seperti itulah ya. Berarti memang butuh pendalaman yang luar biasa ya. kadang-kadang mikir aku kok iso seperti itu, bingung dari mana. Asal ada kemauan, Niat betul, Niat. ojo dolanan. jangan main-main. Fokus Kita cintai, kita fokuskan, insya Allah ada hasil. belajar situ ae maneman lho ya penak. Oke Pak Heru, kayaknya bulan sementara kita hari ini itu dulu pemirsa. Jadi belum sampai ke proses pemanenan ini. Masih belum sampai proses panennya. Ini juga mana ini? Dan hari ini juga panen sih. Hari ini juga panen. Tapi ya memang diperlambat. Kan sambil nunggu harga. Oh, pakai teknis juga pemirsa. Kebetulan hari ini harga cabai memang lagi Oh. jatuh. Kita tidak buru-buru panen semuanya. Ah, Perpanjang masa panennya sambil ya, menunggu sambil nunggu orang harga punya di pasar. kita. Bukan kita yang diatur dia, kita ngatur dia. Oh, itu pemirsa. Ini sebetulnya rahasia. Jano. Tapi saya bocorin pemirsa ini kalau nggak dapat itu. Oke, pemirsa, Pak Heru, terima kasih. Lain waktu disambung lagi obrolan Siap. kita. Semoga sukses taninya, bisa dicontoh dengan kawan-kawan yang lain. Yang penting serius. Kawan-kawan kalau mau Salam cabai. belajar, salam cabai dari Sidoarjo bersama Bapak Heru Timbul. Lihat, jangan lupa tonton videonya, like, subscribe Iwan Santosa Channel TV. Semoga semakin besar konten kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cabai Indonesia. Siap.